Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Pramudita. Di dalam materi keempat ini, saya akan membahas tentang page setup. Page setup digunakan untuk mengatur ukuran kertas, mengatur batas pengetikan, dan layout halaman pada Microsoft Office. Untuk langkah yang pertama, buka software aplikasi Microsoft Word yang ada di perangkat Anda. Klik satu kali. Kemudian ketikkan tulisan sebagai contoh. Untuk pengaturan kertas, caranya klik menu bar Page Layout. Di dalam menu bar Page Layout terdapat Page Stub. Page Stub digunakan untuk mengatur ukuran kertas, mengatur batas pengetikan, dan layout halaman. Di dalam Page Stub terdapat margin, orientation, size, columns. Saya akan menjelaskan satu persatu. Margin digunakan untuk mengatur batas pengetikan. Batas pengetikan yang mana? Batas pengetikan dari kertas sampai ke tulisan. Batas pengetikan kertas kanan, kiri, maupun bawah sampai ke tulisan. Bahasa mudahnya, jarak tulisan sampai ke tepi kertas. Jarak tulisan ini sampai ke tepi kertas. Cara mengaturnya, klik icon margin. Di sini terdapat beberapa jenis margin yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Umumnya, yang biasa sering digunakan adalah normal. Jika sudah ada jenis margin yang diinginkan, klik jenis marginnya. Contoh, saya memilih narrow. Otomatis jenis marginnya berubah menjadi narrow tadi. Tetapi jika tidak ada jenis margin yang diinginkan atau batas pengetikan yang diinginkan, kita bisa mengaturnya sendiri. Dengan caranya, klik icon margin, kemudian pilih custom margin. Top digunakan untuk mengatur batas pengetikan bagian atas. Contoh, saya ganti 3, batas pengetikan bagian atasnya. Left digunakan untuk mengatur batas pengetikan bagian kiri. Contoh, batas pengetikan bagian kiri saya ganti 2. Bottom digunakan untuk mengatur batas pengetikan bagian bawah. Contoh, saya ganti 3 batas pengetikannya. Right digunakan untuk mengatur batas pengetikan bagian kanan. Contoh, saya ganti 2 batas pengetikan bagian kanannya. Gutter ini digunakan untuk jarak tambahan untuk keperluan penjilitan. Jadi jika tujuannya untuk menjilid bisa diisi gutternya. Jika selesai mengatur margin, klik OK. Otomatis jenis marginnya berubah yang sudah kita atur tadi. Batas pengetikan atas dan bawah saya ganti 3 cm. Untuk bagian batas pengetikan kiri dan kanan saya ganti 2 cm. Kedua, saya akan menjelaskan tentang orientation. Orientation digunakan untuk merubah posisi halaman atau kertas. Cara mengaturnya, klik icon orientation. Ada 2 jenis orientation. Yang pertama, portrait. Portrait digunakan untuk mengatur kertas atau posisi halaman dalam posisi vertikal atau tegak lurus. Seperti ini bentuknya untuk portrait.
Sedangkan landscape digunakan untuk mengatur kertas atau posisi halaman dalam bentuk posisi horizontal atau mendatar. Diklik. Untuk jenis landscape bentuknya seperti ini, dia mendatar atau horizontal. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang size. Size digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Cara pengaturannya, klik icon size. Kemudian pilih jenis kertas atau ukuran kertas yang diinginkan. Ini contoh beberapa ukuran kertas yang sudah ada dalam Microsoft Office. Biasanya yang sering digunakan A4, legal, dan letter. Contoh saya memilih ukuran kertas letter. Otomatis ukuran kertasnya berubah menjadi letter. Tetapi jika tidak ada ukuran atau menemukan ukuran kertas yang diinginkan, maka kita bisa menentukan sendiri dengan mengeklik icon size, kemudian klik more paper size. Kemudian tentukan lebar dan tinggi kertas yang kita inginkan. Weight digunakan untuk mengatur lebar kertas. Contoh saya ganti 20 cm untuk lebarnya. Sedangkan height digunakan untuk mengatur tinggi kertas. Contoh saya ganti 20 juga tinggi kertasnya. Jika sudah mengaturnya, klik OK. Otomatis ukuran kertasnya berubah menjadi yang kita atur tadi. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kolom. Kolom digunakan untuk mengatur atau membagi dokumen atau tulisan menjadi beberapa baris dalam satu halaman. Kolom biasanya digunakan untuk pembuatan koran, majalah, dan sebagainya. Cara untuk mengatur kolom, klik icon kolom, pilih jenis kolom yang diinginkan. Contoh saya memilih 2 atau 2 kolom. Otomatis tulisannya berubah menjadi 2 bagian dalam satu dokumen atau satu kertas. Jika tidak ada jenis kolom yang diinginkan, bisa caranya mengaturnya, klik icon kolom, kemudian pilih more columns. Tentukan jenis kolom yang diinginkan. Number of column digunakan untuk mengatur berapa banyak kolom yang diinginkan. Contoh saya ganti 5. Width and spacing digunakan untuk mengatur jarak antar kolom. Jika sudah mengaturnya, klik OK. Otomatis jenis kolomnya berubah yang kita atur tadi. Saya atur 5 bagian dalam satu dokumen. Benarnya untuk margin, orientation, size, kita juga dapat mengaturnya secara keseluruhan atau secara langsung dengan mengklik icon Page Setup atau tanda bawah ke bawah pojok sendiri. Paper digunakan untuk mengatur ukuran kertas tadi. Layout digunakan untuk mengatur tata letak halaman. Margin digunakan untuk mengatur batas pengetikan. Orientation digunakan untuk mengatur posisi halaman. Page digunakan untuk mengatur halaman juga atau kertasnya.
Jika selesai mengaturnya, klik OK. Untuk tambahan, break ini digunakan untuk memisahkan halaman kolom teks atau yang lainnya. Line number digunakan untuk mengatur nomor baris dalam dokumen. Dalam menu ini kita bisa mengelompokkan lebih dari satu bentuk penomoran, misalnya hal dengan Romawi. Maka kita hanya tinggal mengeklik perintah restart numbering. Hyphenation digunakan untuk mengatur jarak antar kata agar sesuai, maka pilihlah hyphenation. Menu ini akan memisahkan secara otomatis suku kata dengan tanda penghubung saat terlebih dari dua suku kata berada di akhir baris. Sekian video tutorial untuk materi keempat, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Bagus Pramudita, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video tutorial materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.